Ya, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Fatima Azara yang menyiarkan langsung melalui frekuensi radio 102,5 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regi Wijaksana yang akan memandu acara kita pada sore hari ini dalam program terbaru yang dilaksanakan di Studio 2 Radio Luhak Nantuo. Dalam acara kita kali ini yaitu Autentik Minangkabau. Autentik Minangkabau merupakan program kolaborasi antara Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Nah, pada sore kali ini materi yang kita angkat ataupun yang kita bahas kali ini yaitunya ragam tradisi dan budaya Minangkabau dalam menyambut bulan suci Ramadan dan bagaimana menurut pandangan Islam. Nah, tentunya saat ini kita sudah bersama dengan pemateri yang sudah mengetahui lebih dalam tentang materi kita kali ini. Nah, untuk itu kita langsung saja memperkenalkan pemateri kita kali ini. Langsung saja kita minta Bapak tersebut memperkenalkan diri. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Radio Luhak Nantuo yang ambo hormati, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Jadi, ambo insyaallah akan menjadi narasumber pada acara aku. Nama Dr. Risman Mustamam Datuk Tumamai. Kerja sehari-hari adalah dosen IAIN Batu Sangkar bidang studi tafsir, juga Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Tanah Datar, dan insyaallah menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI yang baru. Wah, gitu Pak Regi ya. Ya. Oke, itu kita sudah memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Untuk teman-teman saudara yang sedang menyaksikan ataupun mendengarkan di Radio Luhak Nantuo 102,5 FM ataupun yang menyaksikan langsung live-nya di channel YouTube Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar dan di Facebook Pemkab Tanah Datar. Nah, langsung saja kita bahas dialog kita pada sore hari ini tentang kebudayaan ataupun kegiatan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan kita akan pertanyakan itu kepada pemateri kita, Pak Risman Mustamam, sekaligus Datuk Penghulu Suku Koto Paninjauan Kecamatan 10 Koto, dan sekaligus dosen tafsir hadis di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Ya, baik. Nah, kita mulai langsung membahas yang pertama, Pak. Ya, bagi ya. Dari tahun ke tahun masyarakat di Minangkabau ini dalam biasanya kan sehari ataupun 2 hari menjelang puasa pasti banyak masyarakat yang pergi liburan yang disebut istilahnya itu Balimau, Pak. Nah, Balimau itu dahulunya kan orang menganggap itu kan untuk mensucikan diri. Nah, kenyataannya sekarang itu kita melihat masyarakat itu umumnya hanya untuk pergi jalan-jalan. Nah, jadi sebenarnya dari pandangan adat dan agama itu Balimau itu apa? Itu bagi ya. 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 Jadi pertama mau tentu ingin menyampaikan apresiasi terhadap acara itu. Tentu itu bisa meneguhkan, menjapui kembali yang tertinggal, menguatkan yang lemah tentang adat budaya kita Minangkabau yang bersani syarak bersani kita bawa. Adat bersani syarak bersani kita bawa. Nah, kajian tentang tradisi dan budaya yang ada di Minangkabau terkait dengan Ramadan itu sebenarnya telah menjadi keunikan budaya kita adat Minangkabau. Tetapi memang dalam prakteknya ada masalah-masalah yang harus dijalankan. Nah, itu mungkin apresiasi yang terhadap acara itu. Jadi kalau kita lihat dari dua sisi adat dan syarak, Balimau itu tidak hanya sebenarnya jadi tradisi orang Minang. Di Jawa ada,
Di daerah provinsi lain ada, bahkan di mirip dengan kita, karena itu adalah bagian daerah Minangkabau dulu di Pekanbaru, di Melayu itu ada tradisi Balimau dengan nama yang berbeda tapi hakikatnya sama. Nah, kalau kita lihat dari historisnya dan pengertiannya, Balimau itu adalah bagian dari cara kita umat Islam dalam mensucikan diri menyambut Ramadan. Kenapa? Karena dalam Islam salah satu kata kunci dalam beribadah itu memang suci, bukan bersih. Oleh karena itu membersihkan diri adalah bagian dari cara mensucikan diri secara fisik. Makanya di dalam salat itu disuruh wudu untuk mensucikan diri. Nah, dalam salah satu doa diajarkan Allahumma ja'alni minat tawabin Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alna minat tawabin. Jadi kita memang harus disarankan untuk mensucikan diri. Cuma caranya itu yang harus kita cari. Artinya mensucikan diri atau Balimau secara prinsip dan makna sebenarnya tidak ada masalah dengan syarat. Oke-oke saja. Cuman tinggal tradisi kadang-kadang sudah mengalami penggerusan-penggerusan, perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu lah yang perlu cermati. Tadi Igi menyebutlah bahwa pelaksanaan euforia Ramadan, menyambut Ramadan diantaranya kan dengan Balimau itu. Iya, Balimau. Nah, tapi kini pergeserannya adalah pertama Balimau kok dari semula dilakukan oleh semua pihak di komunitas Minangkabau, orang tua, laki-laki, padusi, dan dilaksanakan di incuran yang sudah ditata sedemikian rupa menurut kearifan lokal. Tapi kini Balimau itu diambil alih hanya oleh orang muda, anak-anak muda yang tujuannya tidak lain mensucikan diri semata, tetapi sudah didominasi oleh kegiatan lain, misalnya kuliner, selfie, jalan-jalan, pariwisata lah intinya. Tapi yang mensucikan diri dalam pengertian membersihkan badan itu sekedar menjadi nomor sekian dari tujuan Balimau itu. Jadi prakteknya ini yang perlu kita luruskan, kita perbaiki itu gitu. Nah, jadi itu Pak yang awak temui biasanya gitu Pak. Anak-anak muda ini pergi Balimau, pergi tempat wisata tuh hanya sekedar untuk mandi-mandi, tak jadi gitu kan, mandi-mandi main bersama gitu Pak. Padahal kan tujuannya Balimau sana itu kan mensucikan diri dari agamanya gitu Pak. Nah, jadi sebaiknya untuk kita kok untuk mengurangi kesalahan untuk makna Balimau untuk yang muda-muda lah terutama gini Pak. Jadi sebaiknya penyampaian untuk Balimau kok gitu Pak. Seharusnya gitu. Ayo, jadi jangan sampai lah orang tujuan elok tapi nanti dilaksanakan elok. Kasih nak menanam padi tapi nanti tumbuh dalam. Jadi waktu tanya Igi tadi, caranya supaya Balimau kok menjadi sesuatu yang nak berlawanan dengan syariat, itu begitu. Nomor pertama, nak adalah sebenarnya panduan syariat yang berkaitan dengan mandi, terkait dengan Ramadan. Itu hanya semangat bagaimana umat Islam yang begitu antusias untuk menyambut Ramadan, ini perlu mensucikan diri, membersihkan diri. Nah, itulah yang dikatakan semangat beragama, semangat beribadah itu diwujudkan oleh adat. Dalam bentuk misalnya sudah ditentukan, sudah dijelaskan oleh orang tua kita dulu sebelum Ramadan kalau mau mensucikan diri, itu bahannya ada wangi-wangian, bunga-bunga ya kan, ada air jeruk yang sifatnya memang bisa membantu mendukung pembersihan fisik. Dan kedua, pelaksanaan mandi itu dulu itu di tempat yang terbatas. Misalnya bincuran kaum, ya, atau tabek kaum atau sungai kaum, dan itu semua terjaga secara syar'i. Tetapi dengan perkembangan zaman, semangat mandi bersama, semangat untuk mencari tempat yang bisa mensucikan diri secara bersama-sama berkaitan dengan pariwisata atau pergi jalan-jalan bersama. Nah, itu sebenarnya tetap hal yang positif gitu. Artinya kita itu kan ada juga gini wisata syariat.
misalnya wisata syariah. Itu sebenarnya bisa dipadukan. Kalau itu sudah dipadukan, insya Allah mandi Bali mau dalam pengertian yang kurang baik itu bisa kita eliminir. Misalnya dipisah sampai mandi laki-laki dengan padusi. Itu kan tergantung bagaimana pengelolaan tempat pemandian itu. Gitu. Dan tidak boleh melakukan acara lain yang melanggar syariat seperti minum-minum keras atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai dengan semangat mensucikan diri secara fisik. Dan dua yang paling penting sebenarnya kan mensucikan diri secara batin. Iya, secara batin. Tapi kalau kita kemudian dalam memandikan diri secara fisik itu bercampur pula dengan sesuatu yang mengotori diri awak secara batin, itu tidak sejalan dengan maksud yang sebenarnya gitu ya. Jadi oleh karena itu memang Iko butuh kerjasama semua pihak. Di Minangkabau itu ada orang tua, ada nenek mama, ada mama, ada kemanakan, dan ada pemerintahan, wali nagari, wali jorong, semuanya harus kerjasama dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tanpa menghentikan atau melarang sama sekali mandi Balimo itu sendiri. Itu. Nah, jadi kan menurut teman-teman nih kan sudah disampaikan oleh Bapak Risman, selama ini kita tuh yang muda-muda, terutama yang muda-muda lah, pasti sudah banyak menyalahartikan Balimo ini gitu. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, kini kok Pak. Menyambut bulan puasa. Umumnya kini kok kan pasti ada istilahnya tuh malamang gitu Pak. Iya. Malamang atau memasak berlebihan. Iya. Itu kan kalau sesuatu yang berlebihan kan dalam Islam tuh tidak baik gitu Pak. Nah, jadi kan istilah malamang di Minang ini itu menurut pandangan Islamnya bagaimana gitu Pak? Iya, tapi sebelum mau menjawab, mungkin pada ujung mau sampaikan sedikit bahwa kita diajarkan di dalam Al-Quran bahwa yang berpuasa itu yang dipanggil itu adalah yang beriman. Dan kedua, dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ada doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah nyawa kami sampai bulan Ramadan nanti. Itu artinya sebelum Ramadan kita telah mempersiapkan diri. Artinya ada upaya menyambut Ramadan itu. Nah, dalam menyambut Ramadan itu ada istilah marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya dalam bahasa Arab bahwa kita menyambut suatu tamu yang sangat agung, dan penyambutan kita pun luar biasa, tidak main-main, tidak setengah-setengah. Jadi euforia umat Islam Minangkabau dalam menyambut Ramadan dalam bentuk tradisi-tradisi yang beragam itu sebenarnya menunjukkan cara dia mengekspresikan keimanannya, keberagamannya, keislamannya. Oleh karena itu tinggal kita lagi melihat prakteknya seperti apa. Kalau praktiknya ada masalah, itu aja yang kita siang. Kok sama itu yang kita siang. Artinya tadi kita bertanya tentang malaman. Kalau dibaca sejarah dan pengertian dari malaman itu kan suatu kaum atau suatu keluarga membuat lamang secara bersama-sama, kemudian dimakan bersama-sama. Setelah itu diiringi dengan silaturahim yang memperkuat erat keluarga itu, suku itu, lalu berdoa secara bersama. Nah, pada dasarnya idenya itu bagus. Kenapa diadakan acara malamang? Karena ada di antara kaum itu, suku itu, keluarga itu yang tidak punya kemampuan ekonomi membuat lamang. Sementara anggota keluarga yang lain memiliki kemampuan untuk membuat lamang. Atau ada keinginan dari keluarga tertentu untuk memberi sesuatu yang bernilai yang lama tidak dimakan. Sehingga dibuatlah lamang dalam pengertian ini untuk mengemas, menyatukan kegembiraan, kesenangan antara anggota keluarga dalam menyambut Ramadan. Nah, tinggal adalah bahwa dalam kegiatan malamang itu memang kalau bisa dimakanlah sesuai dengan keadaan. Karena dalam Al-Quran begitu, kulu wasrabu
makanlah dan minumlah, itu kan boleh, nggak masalah. Dan tapi ada syaratnya, halal dan thayyiban. Halal dan baik. Baik inilah yang perlu kita pertimbangkan. Di antaranya cara memakannya dan berlebihan. Kalau nambah kolesterol, darah tinggi, banyak penyakit, aja makan banyak lemang tuh. Nah, mambiaknya pun sekedar saja. Kalau di dalam adab dan tata yang akhlak yang diajarkan di dalam bahasa Minang, dalam budaya Minang, itu kan mengambil makanan itu kan memang tidak boleh memborongnya. Bahkan mengambilnya pun dicicil ya, diambil sekedar dimakan. Jadi orang Minang itu sebenarnya jauh dari kata mubazir, karena memang dalam Quran dikatakan orang mubazir itu kawan setan. Jadi kita kalau mubazir memang sudah melakukan suatu kesalahan. Oleh karena itu, sebenarnya kegiatan mubazir itu kan tidak hanya di acara malam, di acara barale, acara pesta segala macam, kadang ada kecenderungan pemubaziran makanan itu. Jadi oleh karena itu masalah itu adalah masalah pemubaziran. Itu saja yang kita perbaiki. Tapi yang malamangnya menurut Ambo semangatnya sama dengan semangat Ramadan. Di antara fungsinya adalah keluarga-keluarga yang bermasalah secara hubungan, ada yang tersinggung karenanya terlentak keturunan salam hukum. Dengan macam cara malamang, dia datang balik, berkumpul balik, bergabung balik dengan sukunya, kaumnya, keluarganya. Insya Allah apa yang tergores di hati, tersinggung segala macam bisa hilang balik atau setidaknya berkurang, tidak sepanas yang semulanya. Dan lamang kan itu hakikatnya itu. Kita bakar sepanas-panasnya, tetapi tidak bersentuhan langsung dengan isinya. Itu artinya apa? Kita boleh saja jawabannya hati kita, tapi jangan mendalam karena kesinggungan karena awak masih belum sana. Nah, ketika nyala dingin, awak makan bersama-sama. Artinya, kok ada dendam kesumat, ada ketersinggungan, ada sengketa secara kaum, itu kan biasa. Tetapi pertengkaran itu tidak sampai ke dalam apinya, panasnya sampai ke dalam, tapi itu bisa meningin balik dengan berkumpul tadi. Jadi filosofi malamang itu sebenarnya indah sekali karena orang tua kita kan sudah ketika lah disatukan adat syarat, adat syarat wasani kitabullah, adat wasani syarat wasani kitabullah, itu semua tradisi sudah dipikirkan sebenarnya oleh orang tua kita dulu dalam menjalankan tradisi. Cuma mungkin ini memang perlu penanaman dan pewarisan nilai-nilai budaya Minangkabau secara baik, secara lurus, sehingga anak-anak kita tidak melakukan sesuatu dengan coba-coba, dengan kebiasaan, dengan ikut-ikutan saja, tapi dengan pewarisan. Ini loh arti kita malamang. Gitu. Nah, mungkin Pak anak-anak kini kok mungkinlah salah artian sama kok malamang, istilah malamang itu apa. Jadi untuk kemukannya kita jangan harus kolaborasi lah bersama untuk mengembalikan istilah atau kebiasaan yang sebenarnya dari malamang kok gitu lah Pak. Jadi tidak jauh pula dari istilah kebiasaan malamang kok. Ada juga istilahnya tuh manyalang atau mantan kue ke rumah baku atau rumah mentua. Nah, jadi kebiasaan itu tuh baik atau bagaimanakah itu Pak untuk dari segi adatnya ataupun dari segi agamanya gitu Pak? Iya. Jadi kalau misalnya acara menjalang itu atau siapapun yang kita lakukan dalam tradisi masyarakat Minang tertentu, itu menurut aku hal-hal yang sangat baik. Kenapa? Karena tadi kita minta keberkahan kepada Allah di bulan Rajab dan Syaban. Salah satu penyebab turunnya berkah itu adalah kalau kita bertakwa dan beriman. Law anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna lahum barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi Allah akan menurunkan berkah kalau kita bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah ya ayyuhallazina amanu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mampu memberi ketika senang dan susah. Yang kedua, menahan emosi amarah. Yang ketiga, mampu memaafkan orang. Nah, acara atau kegiatan tradisi malamang menjalang tadi, merasa semangatnya sejalan dengan ayat tadi.
bahwa dengan dengan menjalang kita menjalin silaturahim dengan mertua, dengan orang tua, dengan saudara. Insya Allah hal-hal yang sudah merenggang, yang lama lemah, kue balik. Tandonya, salamualaikum mungkin ada buruk sangko atau kesibukan, nak ada menantu datang lain, golan terjadi, ya kan? Tapi dengan datang membawa menjalang, wah terbuka kembali, berarti nak ada masalah antara itu jambo atau jaminan itu. Jadi mencair kembali itu. Yang kedua memang kalau itu dilaksanakan di bulan Ramadan, itu menjalang di bulan Ramadan itu kan sama dengan memberi makan orang yang puasa. Nabi mengatakan man fattara sha'iman falahu ajruhum min ghairi ayyang kusa ujurahum syai. Siapa yang ngajak makan orang yang berpuasa untuk berbuka, bukan untuk anda puasa, untuk berbukanya dia makanan, maka pahala puasanya, pahala makan tadi diagihan ke orang yang bahagia sebanyak pahala orang yang menerima. Jadi kalau menjalang 5 orang, 10 orang dengan makanan yang beragam itu pahalanya luar biasa. Kalau 10 kali kan 10 pahala orang yang buat puasa tadi. Nah, cuman mungkin dalam pelaksanaan tradisi menjalang itu memang betul-betul kamu jago niat keikhlasan. Yang kedua, jangan memaksakan diri. Memaksakan diri itu artinya kalau orang bisa mantap makanan itu 10 macam, awak 5-nya, ada 5 salah. Kalau orang mampu makanan itu 5 macam, awak 3-nya, udah 3. Jadi barat keikhlasan awak dan barat kemampuan awak. Ambo rasa di dalam tradisi kaum masyarakat nagari tertentu ada memang ketentuan makanan apa yang diantar ketika menjalang. Tapi ambo rasa itu ada tolak ansurnya lah, ada toleransinya lah untuk mengurangi dari ukuran yang minimal. Jadi manfaatnya insyaallah, hikmahnya insyaallah sejalan dengan adat syara. Jadi adat memakaikan itu. Syara mengatur adat memakaikan. Nah, jadi apa yang Pak sampai dari jawaban yang mau pertanyakan itu, Pak? Iya, gitu. Bukannya itu tuh bisa lakukan di bulan-bulan puasanya, bulan-bulan biasanya, tidak harus di sebelum bulan Ramadan koro gitu, Pak. Jadi kan nampak dari awal secara logika ini bikin Pak gitu kan. Orang tuh melakukan tuh hanya menjelang puasa. Iya. Bukan kalau untuk silaturahmi atau apa itu kan bisa kita lakukan di bulan-bulan biasa gitu Pak. Jadi Pak yang itu tuh gitu Pak. Iya gitu. Jadi pertanyaan yang menarik ini. Jadi begini, ajaran agama itu atau yang lah diformulasikan dalam adab yang bersifat prinsip itu berlaku pada semua waktu dan tempat. Misalnya menjalin silaturahim. Itu yang tidak hanya ajaran untuk bulan puasa, bahkan untuk puasa khusus ini tidak ada ajarannya tuh. Kemudian ziarah ke kubur. Sebenarnya ziarah ke kubur itu atau berdoa kepada orang tua kan tidak mesti bulan puasa. Iya. Nah, gitu juga mantap menjalang tadi. Silakan aja menjalang setiap bulan, setiap 2 bulan misalnya kan. Itu kan normatif idealnya begitu. Tapi kita tidak bisa juga mengabaikan. Dalam agama pun ada waktu-waktu yang diafdalkan. Artinya ada anjuran untuk berdoa di tempat-tempat yang afdal, di waktu-waktu yang afdal. Yang kedua, dalam agama sendiri ada yang namanya syiar. Syiar itu adalah peningkatan kegiatan untuk lebih menonjol, untuk lebih fokus pada ajaran-ajaran agama tertentu. Praktik-praktik pengamalan agama tertentu. Jadi, kalaupun ada sebagian umat Islam yang melaksanakan menjalang, silaturahim, berdoa kepada orang tua, terjadi peningkatan di bulan Ramadan, menyambut Ramadan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa ia peduli pada masalah-masalah yang menyerayakan. Jadi kalau maksudnya biarkan saja itu suatu fenomena yang baik dan setidaknya secara minimal ada. Karena dalam kenyataan kehidupan ada juga orang yang memang karena kesibukan, karena keterbatasan, tidak sempatnya, tidak mampunya untuk menjalang
Pintu aco-aco. Biaya dari Jakarta, dari Padang, dari Solo, ya kan ada pertimbangan-pertimbangan teknis dan ekonomis yang menuntutnya nggak bisa sering-sering. Jadi apresiasi saja daripada tidak sama sekali. Mereka tidak ikut apa-apa dalam menyambut Ramadan. Toh itu perbuatan baik. Tinggal lagi pelaksanaannya. Oke Pak, itu kita berhenti sejenak dulu Pak, karena kita dalam bulan puasa. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita ini gitu Iya. Pak. Oke, untuk selanjutnya kita kembalikan ke studio 1 ke Fatima Azhara. Iya.
Oh, terima kasih kepada rekan Fatima Zara yang di studio 1. Nah, untuk satunya kita adalah kedatangan pemateri itu yang kedua, Pak Malin. Nah, tadi Pak Malin, awak juga Pak Ustadz tadi lah membahas tentang kebiasaan masyarakat itu dalam menyambut bulan Ramadan tuh gitu Pak. Ah ya, Renca. Jadi kan banyak tuh kebiasaannya, kayak balimau, alamang, kayak manyalang ke rumah mentua, Iya. jalan ke rumah mentua, rumah bako, kayak lasian kebuan, ke kebun orang tua ataupun sanak saudaranya gitu Pak. Iyalah. Jadi sebelum membahas itu nyampe itu, jangan memperkenalkan diri apa dulu gitu Pak. Baiklah. Terima kasih pemirsa Luak Nantuo 102,5 FM. Jadi baik yang di channel YouTube Deskominfo Luak Nantuo. Perkenalkan nama ambo Irwan Malin Basa. Banyak dipanggil orang juga Pak Malin. Soalnya juga sehari-harian sebagai dosen juga di Bosangka dan banyak mengkaji masalah kebudayaan, walaupun secara akademik sebenarnya ambo jurusannya bahasa Inggris. Tapi karena kita dalam tanda kutip orang kampung dulu, pada tua lahir di kampung, kadang di kampung, lahir bersekolah segala seketik, mencoba lalu di surau, jadi lahir paham budaya aku seketik. Nah, makasih Pak mengenalkan diri. Jadi yang bahas tadi Ustadz tadi. Dari pandangan apa gitu, kebiasaan masyarakat gitu dalam menyambut bulan Ramadan itu apa? Bukan kan kebiasaan itu tuh bisa lakukan di hari-hari biasa, bulan-bulan biasa gitu. Udah hanya di bulan Ramadan sih lakukan dulu gitu Pak. Iya. Jadi Pak tuh Pak. Jadi kalau ambo sebagai orang budaya mencari itu tuh tradisi yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Nah, kita tidak pandang dari segi agamanya dulu. Setiap orang Kapuaso di Pariangan contoh saja dan mungkin di kampung-kampung lain. Kan itu negeri asal kita bahas. Ada namanya balimau. Tapi kini lah jarang dilakukan orang saja ada himbauan-himbauan dari para ustadz dai. Tapi ambo majelis itu hanya sebenarnya prosesi budaya, bukan prosesi agama. Jadi ini ada menganggap maraso waktu itu balimau untuk mandi berasih dalam artian bisa orang ke puaso, mungkin kuat do sehari 2 hari nang kondak parasia, kan wak rasa ndak ada masalah gitu. Mensucikan diri. Cuma ada mungkin dahulu, kini ndak nampak lah. Ada orang bersingajo memakai palimau namanya, ada bantu daun-daunan, bungo-bungo, itu tuh Pak pada tua sebagai orang ahli di dalam tafsir hadis bahas sejarah Islam itu mau ingin tahu pula kalau secara budaya mau macam lihat itu tradisi yang tidak ada hubungan juga agama, hanya perilaku budaya. Apa tuh pada tua? Ya, kalau Pak Malin, orang Minang kok kan dekat dengan alam. Alam tak gampang jadi guru. Betul. Bahkan filosofis Minang pun sebenarnya kan digali di alam. Iya. Tidak lapu ada hujan, tidak lakang ada panen, kan itu Iya, alam. Iya. Jadi kenapa pendahulu kita dulu dalam menyiapkan tradisi balimau itu mengambil bunga, kemudian ada limau misalnya. Iya. Itu selagi itu tidak ada hal-hal yang berbau syirik, itu bahan-bahan alami itu bagus dari sekedar menambah dari bahan yang sudah ada seperti sabun. Oh, baik itu. Iya, malah itu juga akan ada dampaknya nanti secara ekonomi, secara budaya di lapangan. Masyarakat akan menanam limau, akan menanam pandan, akan menanam jeruk, sehingga segala sesuatu itu kalaupun misalnya di dekatnya tidak ada, setidaknya budaya kita, komunitas kita masih bisa menjual di pasar, persiapan untuk menanam limau. Tapi selagi itu hanya sekedar bahan alami, merasa itu tidak ada masalah. Tapi kalau memang ada pula sejajinya itu mungkin itu baru masalah Pak Malin. Iya. Nah itulah lain ceritanya kan. Iya. Jadi artinya kalau saya lihat balimau itu tuh yang mungkin kurang pas salah moko di anak-anak muda, mungkin karena baca campur mungkin jangan terproduksi di lubuk di danau di petani itu masalah.
Tapi kalau lagi surang-surang di kamar mandi atau di pincuran jantan semua jantan produksi kan ada masalah gitu. Ya para kata lo ini lah. Para kata jadi Jawa itu kan awak khawatirkan kadang-kadang orang awak orang lain pun mungkin adunya seketik menilai itu tidak sesuai tuntutan syar'i dan macam-macam lah. Tapi aku memandang itu hanya sebuah ritual atau prosesi budaya yang tidak boleh sirik di situ. Cuma itulah sekitar Mbak Malin. Iyalah. Mungkin kita menyatakan anak muda kita ada salah dalam praktek mungkin iya. Mungkin. Tapi sebagai itulah menjadi bagian dari tradisi yang tidak bisa dilepaskan dari budaya Minang, falsafah Minang. Merasa mungkin ke depan perlu juga pewarisan tradisi itu. Yang bananya oleh mamaknya, oleh orang tuanya, oleh ustadz dan segala macam. Sehingga kita tidak hanya menyalahkan, tapi juga mengarahkan. Jadi itulah gunanya kita mau tahu tanah, ya. Yang tidak tahu jadi tahu. Dan ABSSBK itu kan kalau ada budaya awak yang tidak sesuai di Islam, kan tidak bagus itu pelok. Harus dibelok. Jadi itulah. Jadi untuk pemupuknya gitu Pak, pesan lah untuk anak kemenakan atau yang muda-muda zaman kini gitu. Jangan sampai beko istilah-istilah kita di Minang salah pengertian atau salah kaprahnya terhadap istilah kebiasaan itu. Jadi ini balah syarat dari Pak Malin, Pak Datuk gitu untuk ke bulan-bulan suci Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lah gitu lihat Amin. Bulan Ramadan selanjutnya gitu. Jadi syaratnya untuk kebiasaan itu agar tidak salah arti gitu. Jadi kalau menurut Ambo, orang Minang itu berbudaya itu kan sudah ribuan tahun, bukan ratusan tahun loleh. Banyak prosesi yang lah nyobek dan pasti ada manfaat, ada nilai, ada peristiwa di balik itu. Tapi semenjak Islam masuk, aku mungkin kita para luju pertegas yang ABSSBK itu kan baru. Kita sangat setuju dengan itu. Tapi ada yang harus kita pilah adalah tidak seluruhnya budaya Minang itu yang tidak berbasis SBK dan tidak seluruhnya pula yang alah berbasis SBK. Tapi yang alun kita sepakati, kita orang Islam kita harus menjadikan budaya itu yang ber-ABS SBK. Karena budaya itu kan juga sesuai juga zamannya. Dulu di kami mungkin sampai musa rombongan Pak Datuk ritual bulan puasa kan berbeda loh apa Datuk. Tapi tidak mau disamuan kini baale yang pas. Kalau umpama tradisi Bali mau tadi manjalang itu kan silaturahmi itu. Mampasuan orang nanjarang basuo ya pada tuh. Malah kini tuh nama agak masalah lu sadonya jo Android saja le. Mohon maaf, manjalang jo Android kan ibu hati orang nama narimu nak nampak barang apa tuh. Lebih parah malah menurut. Kalau makanan gambarnya. Jadi itulah kehidupan kini ya, Pak. Kita mencocokan, menyesuaikan bahasa orang Minang tuh tua muda. Orang Minang tuh sejak mulai dari alun lagi lah budaya. Alun lagi lah. Sejak dari dalam kandungan. Ada yang menyebut menuju hari. Kalau lagi orang itu. Lah ada budayanya menyilau disilau oleh bako sanak pembayan. Sampai lahir sampai mati ada budayanya orang Minang tuh. Nah, jadi dan itu pun tanduk itu masyarakat yang berbudaya. Jadi pasan ambo bagi generasi muda, ya udahlah kalau mungkin kurang paham, kurang mengerti ya banyak membaca, batanyo, menonton, apalagi inilah banyak medianya. Kalau ragu, kita diskusikan. Nah, jangan bagi cik orang awak salah nyanyi orang, salah pulau nyanyi awak. Ondong ayo ondong nada kicip awak. Nah, padahal budaya itu indah dan agama pun indah. Ada di sanalah pertalian adat dan syarak. Aja gitu berdua. Tapi kok ada yang disalahan memang salah menurut agama, ada ayatnya, ada hadisnya, ijma atau kiasnya, ya kita harus berhenti. Nah, begitu. Bagaimana menurut berdua? Iya, kalau di Ambo itu saja prinsipnya. Kalau salah kita di ujung jalan, lihat ke Pangkajan. Lihat kanan ke mana. Kalau sebenarnya kan di dalam adat itu kan ada pembidangan. Di dalam sejarah ada tuangku padi, Sumur Kudus, tuang padi, Parangan Tiang. Parangan Tiang. Nah, nanti kemudian ada latar formulasi dalam tungku tiga sejarangan. Betul. Kita
salah satu kata kunci tradisi itu kan sesuatu yang turun-temurun, yang diwariskan. Ini proses pewarisan budaya itulah yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Ya. Sehingga anak muda kita tidak hanya tahu di jalan, tidak tahu di pasar, tidak tahu dari kawan sama kadang. Ada memang pewarisan. Ya. Ada tradisi-tradisi yang lah lenyap. Misalnya dulu ada tradisi menembak ibadilan batuang itu namanya. Oh, badai-badai batuang ya. Badai batuang. Nah, itu kan hilang sendiri. Iya, iya. Karena memang tidak menyamankan masyarakat. Iya. Muncul mercon. Mercon pun tidak diterima oleh masyarakat. Iya. Tetapi yang Balimau alhamdulillah masih bertahan. Hmm. Meskipun ada pergeseran praktek dan makna. Ya. Itu yang kita perbaiki. Insya Allah. Merasa bagi yang mau saja. Kalau yang tidak namanya Balimau ya. Enggak doa. Tapi yang nama jangan lo dihalangi panang. Iya. Ikut di arahan saja. Waduh, Pak Malik. Betul, aku setuju tuh. Jadi budaya itu kan sebenarnya kesepakatan. Nah, tuh. Ya. Bahasa, budaya, kebiasaan itu kan kesepakatan. Iya. Nah, jadi itu dari kedua pemateri kita. Nah, jadi untuk anak-anak muda sekarang ini agar tidak mengasalahartikan istilah-istilah ataupun kebiasaan gitu di masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan gitu. Nah, jadi itu yang muda-muda kok banyak lah membaca ataupun bertanya ke mama gitu kan, ke alim ulama gitu. Nah, jadi pembahasan kita kali ini kita sudahi sampai sini dan kita banyak-banyak terima kasih kepada Pak Malin, para tua telah menyampaikan ataupun meluruskanlah kebiasaan yang salah kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini gitu. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa saksikan terus program Autentik Minangkabau kita ini di bulan Ramadan ini setiap hari Rabu di channel YouTube Dinas Kominfo, di Facebook Pemkab Tanah Datar dan di siaran radio Luar Nantuo 102,5 FM. Nah, untuk pelaksanaan program Autentik Minangkabau kita ini hanya dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, itu pada hari Rabu gitu. Nah, untuk itu teman-teman semuanya jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube Dinas Kominfo Tanah Datar dan terus saksikan program-program terbaru dari kami gitu. Nah, untuk itu kami mohon undur diri dan dikembalikan ke studio 1 Saudara Fatimah Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah,